Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Nurul Yasin, NPM dengan NPM 2018 41500 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Indraprasta PGRI dari kelas Y7B. Sini saya akan memaparkan materi tentang enzim dan metabolisme sel. Metabolisme, apa sih yang rekan-rekan ketahui tentang metabolisme? Metabolisme itu adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Tentunya banyak sekali reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Ada proses-proses perubahan zat makanan, perombakan, sampai dengan penyusunan. Nah, metabolisme sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme atau reaksi pemecahan dan anabolisme, yaitu reaksi pembentukan. Katabolisme itu reaksi pemecahan dari zat kompleks dipecah menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Contohnya itu respirasi aerob. Respirasi itu contohnya itu pernafasan ya, respirasi itu ialah pernafasan. Pernafasan yang kita ambil itu untuk bernafas adalah oksigen. Oksigen itu apa sih? Oksigen itu adalah bahan yang kita butuhkan untuk memecah glukosa. Glukosa itu terdapat di mana? Glukosa itu terdapat di dalam pencernaan. Selanjutnya contohnya ada reaksi anaerob. Reaksi anaerob itu reaksi yang tidak pakai oksigen. Itu ada namanya oksigen, nama lainnya itu fermentasi. Fermentasi itu ada dua ya, fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Terus metabolisme reaksi anaerob. Anabolisme atau pembentukan. Itu anabolisme itu biasanya dilakukan oleh tumbuhan atau bakteri-bakteri. Tumbuhan itu disebut dengan fotosintesis ya. Fotosintesis atau asimilasi itu berarti pembentukan zat-zat yang tadinya sederhana nih. Terus dia dibentuk atau disintesiskan menjadi zat yang kompleks. Contohnya itu pada tumbuhan, yaitu fotosintesis, yaitu pembentukan makanan atau glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Ada juga yang tidak menggunakan cahaya matahari, itu disebut dengan kemosintesis. Itu terjadi pada bakteri-bakteri. Selanjutnya enzim ya. Kita harus tahu bahwa semua reaksi kimia dalam tubuh kita itu memerlukan enzim. Enzim itu apa sih? Enzim itu senyawa atau zat kimia dalam tubuh makhluk hidup yang dibutuhkan untuk mempercepat jalannya reaksi. Biasa disebut juga dengan biokatalisator. Jadi biokatalisator itu adalah untuk mempercepat jalannya reaksi. Nih, enzim itu pasti memiliki karakteristik. Karakteristik itu enzim itu yang pertama ada mempercepat reaksi kimia dengan memperkecil energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa sih? Energi aktivasi adalah energi yang dilakukan untuk memulai suatu reaksi. Jadi bila energi aktivasinya ini besar, maka akan diperkecil oleh enzim. Yang kedua itu ada tersusun atas protein apoenzim yang diaktifkan oleh gugus prostetik atau aktivator berupa zat organik, disebut juga dengan koenzim, atau zat anorganik kofaktor. Enzim yang aktif itu disebut dengan holoenzim. Holoenzim itu dibagi menjadi dua, ada apoenzim dan ada gugus prostetik. Apoenzim itu gugus terbesar apoenzim itu protein.
Nah, enzim ini sifatnya itu mirip seperti protein. Jadi mirip-mirip kayak protein gitu, dapat rusak oleh panas, dapat rusak karena deterjen. Pokoknya ini apoenzim tipe-tipe protein banget deh pokoknya seperti itu. Karena gugus terbesarnya itu protein. Yang kedua itu gugus prostetik. Kenapa harus ada gugus prostetik? Ini agar enzim ini aktif. Nah, gugus prostetik itu dibagi menjadi dua, ada koenzim dan kofaktor. Koenzim itu zat, contohnya itu ada vitamin, zat organik ya. Terus ada sama kofaktor itu contohnya mineral. Yang ketiga itu ada reaksi bolak-balik atau reversible. Contohnya enzim amilase merubah amilum menjadi glukosa. Nah, amilase ini dapat merubah glukosa juga nih menjadi amilum. Jadi reaksinya itu bisa bolak-balik seperti itu. Yang keempat, bekerja spesifik terhadap substratnya karena memiliki sisi pengikatan yang spesifik. Contohnya tidak selalu kaku nih seperti teori kunci gembok. Jadi enzim ini tidak selalu kaku. Dia juga memiliki sisi pengikatan yang lebih lentur, yaitu seperti teori kecocokan induksi. Nanti kita bahas lagi tentang dua teori ini ya, di slide selanjutnya. Nih, teori cara kerja enzim. Yang pertama itu ada teori lock and key. Ini menurut Emil Fischer. Cara kerja enzim mirip seperti mekanisme kunci dan anak kunci. Enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif dan substratnya itu diibaratkan sebagai anak kunci. Jadi pasti sisi aktif si enzim ini pasti mengikuti sisi substratnya. Ini selalu sama. Enzim memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substrat tertentu. Jadi misalkan sisi aktifnya seperti ini, sisi aktif enzim seperti ini, maka substratnya akan mengikutinya. Sehingga dia menjadi satu kesatuan dan disebut dengan kompleks enzim substrat. Jika sudah seperti itu, maka enzim akan dapat menghasilkan sebuah produk. Yang kedua itu ada menurut teori induk fit. Ini menurut Daniel Kasrat. Menurutnya, enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel dalam mengikat substratnya. Nih, sisi aktif enzim ini berbeda dengan sisi aktif substratnya. Tetapi si enzim ini akan mengikuti bentuk dari substrat sehingga sedikit-sedikit nih akan berubah. Terbentuklah sehingga membentuk kompleks enzim substrat. Dan dapat menghasilkan sebuah produk gitu. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor apa aja sih yang mempengaruhi kerja enzim? Yang pertama itu pasti ada suhu. Gugus enzim terbesar itu kan protein ya. Jika suhu panas, enzim ini akan mengalami denaturasi atau kerusakan struktur sehingga dia tidak akan aktif lagi. Tapi jika dia di suhu dingin, dia akan non-aktif. Yang kedua itu ada pH. Setiap enzim pasti memiliki pH optimumnya masing-masing, sesuai dengan sifat enzimnya. Nah, contohnya itu ada enzim pepsin. Pepsin itu kan bekerjanya di asam lambung ya. Pasti di lambung. Dia akan bekerja pada suasana optimum pH basah. Asam, mohon maaf. Terus ada lipase. Kalau lipase itu pH optimumnya itu kan ada di suasana basah. Terus yang ketiga ada konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim dan substratnya, maka akan semakin cepat reaksi yang berjalan. Tetapi jika titik
titik jenuh, enzim kan memiliki titik jenuh ya. Maka jika dia ada di titik jenuh, maka reaksi enzim ini akan semakin melambat. Yang keempat ada inhibitor. Inhibitor itu apa sih? Inhibitor itu zat-zat tertentu yang dapat menghambat kerja enzim. Contohnya, ini inhibitornya ada dua ya. Ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif itu apa? Inhibitor kompetitif itu bersaing dengan substratnya. Nih, si inhibitor ini mampu menipu enzim dengan cara si inhibitor itu menyerupai si substrat. Sehingga nih si inhibitor dapat masuk ke enzim, tetapi dia terkunci seperti itu. Jika dia sudah masuk ke dalam enzimnya, dia akan terkunci. Sehingga si substrat tidak akan dapat masuk ke enzim itu. Contohnya itu ada asam malonat yang menyerupai asam suksinase. Sehingga tidak dapat bereaksi dengan suksinase. Yang kedua ada terus selanjutnya ada inhibitor non kompetitif ya. Inhibitor kompetitif sudah dijelaskan. Terus yang kedua ada inhibitor non kompetitif. Dia tidak menyerupai si substrat nih, tetapi dia merusak sisi aktif enzim. Dia dengan cara masuk ke sisi pengikatan yang lain. Dan dia akan merusak sisi aktif si enzim yang tadinya sisi aktifnya tajam seperti itu, dia menjadi melebar seperti itu. Jadi si substrat tidak akan masuk. Jadi dia merusak sisi enzimnya gitu, seperti itu. Sehingga si substrat tidak dapat masuk. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang materi enzim dan metabolisme sel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.